Matinya kayak apa ini orang-orang yang seperti ini? Matinya kayak apa gitu loh. Kok benci sekali dengan Arab? Dan ada hadis soal itu. Sebelum kesini saya membuka kitab hadis dan saya menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Merinding membacanya terhadap orang-orang yang selalu ngata-ngatain Islam. Ya Rabb, mengerikan. Hadis itu hadis riwayat Imam Ahmad, nomor hadisnya 2615. Rasulullah bersabda, "Ya Salman, wahai Salman." Salman ini orang Persia, sahabat Nabi, orang Persia. Kalau sekarang orang Iran, bukan orang Arab. Iran bukan orang Arab. Yang orang Arab Irak, orang Arab. Ya. Iran bukan orang Arab. Dia Persia sendiri. "Ya Salman," kata Nabi, la tubghidni, ya, fatufariq dinaka." Qala qultu ya Rasulullah, wa kaifa abghiduka wa bika hadana Allah? Qala tubghidul Arab fatubghiduni. Rawahul Ahmad. Ngeri nggak tuh? Ngeri nggak? Nggak ngeri, nggak ngerti artinya gimana artinya? Ya Salman, kata Nabi, hai Salman, la tabghiduni, jangan kau benci aku. Fatufariq dinak, maka kau pasti akan meninggalkan agamamu. Salman menjawab, qultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, wa kaifa abghiduka, gimana mungkin saya membencimu? Wa bika hadanallah, dan denganmu, karenamu, sebabmu lah hidayah Allah datang kepadaku. Qala, berkata Rasulullah, tubghidul Arab, kau membenci Arab. Fatubghiduni, maka kau akan membenciku. Dan kembali akhirnya, dan kau akan meninggalkan agamamu. Jadi Rasulullah tahu bahwa akan ada orang-orang yang membenci Arab, padahal Nabi suruh mencintainya. Kata Nabi, hubbul Arabin li thalasin. Ini saya ngomong bukan karena saya orang Arab, bukan. Saya orang Indonesia, ya, orang Betawi, Tanah Abang, ya, modal hidung aja mancung. Saya ngomong ini bukan karena itu. Saya ngomong berhentilah wahai orang-orang yang membenci Habib. Jelas-jelas para Habib itu keturunan Rasulullah, lalu antum benci. Dan Nabi udah isyaratkan di akhir zaman. Kalau sekarang kita bilang jangan benci lo, nggak mana mungkin benci, saya kan Islam. Lo benci Arab, ntar lo benci Nabi dan kau akan meninggalkan agamamu. Itu kepastian yang Rasulullah sampaikan. Maka saya sampaikan di mimbar yang terhormat ini, jangan demikian saudara. Jangan membenci orang karena etnis, jangan membenci karena Cina, karena Kristen, karena Hindu, karena Buddha, karena Protestan, karena Arab, karena suku Jawa, karena Betawi, karena Papua. Jangan juga berhenti membenci karena cebong, kampret, kodrun, kadrun. Berhenti semua. Sepakat kita berhenti? Janji kita berhenti? Janji? Mesti kita janji saudara. Nggak boleh karena kesukuan demikian. Ente kalau kembali ke kesukuan ini barbar, kembali ke zaman dahulu kala. Tahun 1928 nenek moyang kita, kakek moyang kita udah bersumpah. Ya kan kakek kita hadir di situ. Hadir udah bersumpah dari Yong Jawa, Yong Selebes, Yong Betawi ya.
yang Ambon, yang Sumatera, yang Batak, yang macam-macam semua, yang Arab ikut ada di situ. Berkata apa? Nggak ada lagi kesukuan kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa, berbangsa satu bangsa Indonesia, bertumpah darah Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kok kenapa sekarang kita masih ngomong soal cebong, kampret, 0102, kadrun, kodrun, Jawa, Arab, Cina, Papua? Kenapa sampai sekarang masih begitu, saudara? Benar-benar barbar, benar-benar tindakan yang betul-betul amoral, benar-benar tindakan asusila, benar-benar tindakan yang betul-betul jauh daripada akhlak Islami, akhlak agama apapun, saudara. Kenapa? Karena udah bukan waktunya kayak begitu. Dan kalau dilanjutkan, saksikan, pasti sabda Rasul akan terjadi, pasti akan meninggalkan agamamu, pasti akan murtad. Nabi yang bilang, kau akan tinggalkan agamamu, kau akan murtad. Hati-hati, saudara, jangan lagi membenci karena kesukuan, karena tingkah laku. Ya kita perbaiki sama-sama, kita koreksi, kita jangan ada kebencian, kata-kata nuansanya, jangan. Yang ada adalah doa dan doa saja. Ya, hubbul arabi li salasin fa inni arabi wal Qur'an arabi wal kalamul ahlu jannah arabi. Cintai itu, kata Nabi. Cintai itu. Karena apa? Arab. Karena apa? Karena aku orang Arab, kata Nabi. Wal Quran Arabi, Quran bahasa Arab. Wal kalamul ahlul jannah Arabi. Ini saya dikritik habis-habisan, dikata-katain di sosial media ketika saya mengatakan orang ahlul jannah bahasa Arab, orang ahli surga bahasa Arab. Karena Quran, laqad anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Quran ini bahasa Arab, kata Allah, bukan bahasa yang lain. Jadi mau bagaimana lagi? Ini qadarullah, ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana coba? Dan di dalam kubur malaikat bertanya, what is your name? Kagak. What is your God? Kagak. Dalam lubang kubur malaikat bertanya, man rabbuka? Tuh Nabi, malaikat Jibril bertanya, wa madinuka? Wa man nabiyuka? Waman imamuka? Itu yang Nabi, yang malaikat Jibril tanya. Waman ikhwanuka? Ditanya semua itu malaikat Jibril. Malaikat Israel, maaf, malaikat Munkar wan Nakir, maaf. Coba. Hati-hati, saudara, hati-hati, hati-hati. Nggak usah macem-macem, cukup satu macem aja. Ntar nyesel belakangan. Dan nyeselnya selama-lamanya, abadi sepanjang masa. Wa syukurillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, faqad fazal man ittaqa wa khaba man tagha. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kaji sejarah kita agar selamat dalam percaturan politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Mari kita pelajari sejarah dengan sebenar-benarnya, karena semuanya udah ada. Dan bagaimana kita bisa cari jalan? Tinggal membuka Al-Quranul Karim, kitab yang sedikit pun halaman pertamanya sudah mengatakan tidak bakal ada keraguan. Jadi mau ngapain lagi? Mau nyari apa lagi? Beredar tulisan dari seorang orientalis, dari seorang liberalis, dari seorang yang sangat munafikin dalam hidupnya, yang sangat bermuka dua. Hari ini beliau berkata Islam itu tidak sempurna, yang notabene-nya dia beragama Islam. Luar biasa. Kalau lihat dalam hukum, entahlah bagaimana cara menyampaikan kepada orang ini. Padahal jelas-jelas Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jelas-jelas Allah menyampaikan udah sempurna, nggak usah ngarang-ngarang lagi deh. Tapi ternyata yang bersangkutan menulis hari ini berkata tidak,
tidak sempurna atau belum sempurna. Ini udah jelas-jelas melawan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas-jelas menantang Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas dituliskan dalam tulisannya. Hadirin, sedikit mengomentari ini karena tadi kita bilang dan kita sudah sepakat. Bawa buku nggak? Ada yang bawa buku jilid 1? Jilid 1 bawa buku? Jilid 1. Nggak ada yang bawa apa-apa ya. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita komentari ya, sedikit kita komentari ya. Sebenarnya nggak pantas dikomentari ya, tapi penting untuk kita ketahui bahwa jangan macam-macam. Ini matinya kayak apa ini orang-orang yang seperti ini, matinya kayak apa gitu loh. Kok benci sekali dengan Arab. Dan ada hadis soal itu. Sebelum kesini saya membuka kitab hadis dan saya menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Merinding membacanya terhadap orang-orang yang selalu ngata-ngatain Islam. Ya Rabb, mengerikan. Hadis itu hadis riwayat Imam Ahmad. Nomor hadisnya 2615. Rasulullah bersabda, "Ya Salman, wahai Salman." Salman ini orang Persia. Sahabat Nabi orang Persia. Kalau sekarang orang Iran, bukan orang Arab. Iran bukan orang Arab. Yang orang Arab Irak, orang Arab. Ya. Iran bukan orang Arab. Dia Persia sendiri. Ya Salman, kata Nabi, la tubghidni ya fatufariq dinaka. Qala qultu ya Rasulullah wa kaifa abghiduka wa bika hadana Allah. Qala tubghidul Arab fatubghiduni. Rawahul Ahmad. Ngeri nggak tuh? Ngeri nggak? Nggak ngeri, nggak ngerti artinya gimana artinya? Ya Salman, kata Nabi, hai Salman, la tabghiduni, jangan kau benci aku. Fatufariq dinak, maka kau pasti akan meninggalkan agamamu. Salman menjawab, qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, wa kaifa abghiduka, gimana mungkin saya membencimu? Wa bika hadanallah, dan denganmu, karenamu, sebabmu lah hidayah Allah datang kepadaku. Qala, berkata Rasulullah, tubghidul Arab, kau membenci Arab. Fatubghiduni, maka kau akan membenciku. Dan kembali akhirnya, dan kau akan meninggalkan agamamu. Jadi Rasulullah tahu bahwa akan ada orang-orang yang membenci Arab. Padahal Nabi suruh mencintainya. Kata Nabi, hubbul Arabin li thalasin. Ini saya ngomong bukan karena saya orang Arab, bukan. Saya orang Indonesia. Ya, orang Betawi, Tanah Abang. Ya, modal hidung aja mancung. Saya ngomong ini bukan karena itu. Saya ngomong berhentilah wahai orang-orang yang membenci Habib. Jelas-jelas para Habib itu keturunan Rasulullah. Lalu antum benci.
Dan Nabi udah isyaratkan di akhir zaman. Kalau sekarang kita bilang jangan benci lo, nggak mana mungkin benci syariat Islam, lo benci Arab. Ntar lo benci Nabi dan kau akan meninggalkan agamamu. Itu kepastian yang Rasulullah sampaikan. Maka saya sampaikan di mimbar yang terhormat ini, jangan demikian saudara. Jangan membenci orang karena etnis. Jangan membenci karena Cina, karena Kristen, karena Hindu, karena Buddha, karena Protestan, karena Arab, karena suku Jawa, karena Betawi, karena Papua. Jangan juga berhenti membenci karena cebong, kampret, kodrun, kadrun. Berhenti semua. Sepakat kita berhenti? Janji kita berhenti? Janji? Mesti kita janji saudara. Nggak boleh karena kesukuan demikian. Ente kalau kembali ke kesukuan ini barbar, kembali ke zaman dahulu kala. Tahun 1928 nenek moyang kita, kakek moyang kita udah bersumpah. Ya kan kakek kita hadir di situ. Hadir udah bersumpah dari yang Jawa, yang Celebes, yang Betawi ya. Yang Ambon, yang Sumatera, yang Batak, yang macam-macam semua, yang Arab ikut ada di situ. Berkata apa? Nggak ada lagi kesukuan kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, bertumpah darah Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kok kenapa sekarang kita masih ngomong soal cebong, kampret, 01, 02, kodrun, Jawa, Arab, Cina, Papua? Kenapa sampai sekarang masih begitu, saudara? Benar-benar barbar, benar-benar tindakan yang betul-betul amoral, benar-benar tindakan asusila, benar-benar tindakan yang betul-betul jauh daripada akhlak Islami, akhlak agama apapun, saudara. Kenapa? Karena udah bukan waktunya kayak begitu. Dan kalau dilanjutkan, saksikan, pasti sabda Rasul akan terjadi, pasti akan meninggalkan agamamu, pasti akan murtad. Nabi yang bilang, kau akan tinggalkan agamamu, kau akan murtad. Hati-hati saudara, jangan lagi membenci karena kesukuan, karena tingkah laku. Ya kita perbaiki sama-sama, kita koreksi, kita jangan ada kebencian kata-kata nuansanya, jangan. Yang ada adalah doa dan doa saja. Ya, hubbul arabi li salasin fa inni arabi wal Qur'an arabi wal kalamul ahlu jannah arabi. Cintai itu kata Nabi. Cintai itu karena apa? Arab, karena apa? Karena aku orang Arab kata Nabi. Wal Quran Arabi, Quran bahasa Arab. Wal kalamul ahlu jannah Arabi. Ini saya dikritik habis-habisan, dikata-katain di sosial media ketika saya mengatakan orang ahlu jannah bahasa Arab, orang ahli surga bahasa Arab. Karena Quran, laqad anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Quran ini bahasa Arab kata Allah, bukan bahasa yang lain. Jadi mau bagaimana lagi? Ini qadarullah dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana coba? Dan di dalam kubur malaikat bertanya, what is your name? Kagak. What is your God? Kagak. Dalam lubang kubur malaikat bertanya, man rabbuka? Tuh Nabi, malaikat Jibril bertanyanya, wa madinuka? Wa man nabiyuka? Waman imamuka? Itu yang Nabi, yang malaikat Jibril tanya. Waman ikhwanuka? Ditanya semua itu malaikat Jibril. Malaikat Israel, maaf, malaikat Munkar wan Nakir, maaf. Coba. Hati-hati saudara, hati-hati. Nggak usah macem-macem, cukup satu macem aja. Ntar nyesel belakangan. Dan nyeselnya selama-lamanya, abadi sepanjang masa. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup saya komentari demikian. Ya, karena Al-Quranul Karim yang ada di pegang depan kita ini adalah sebuah kitab mukjizat yang dibuktikan dan tidak ada satupun yang sanggup membuatnya. Tidak ada satupun kitab di dunia yang bisa dihafal secara tepat kecuali Al-Quran. Tidak ada satupun kitab di dunia yang bisa dipalsukan. Maaf, tidak ada satupun kitab di dunia yang terjaga untuk tidak bisa dipalsukan kecuali Al-Quranul Karim. Ini mukjizat. Saudara perhatikan, silahkan pilih siapapun orang luar negeri yang masuk Islam, tanya lihat karena apa? Pasti jawabannya karena Al-Quran, karena dia membaca. Dan karena dia coba-coba meragukan, coba-coba mencetak Quran, coba-coba memalsukan Al-Quran.
Kagak bakal bisa, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, hati-hati. Ini mujizat yang luar biasa, yang astagfirullahaladzim. Ini Quran kalau ditaruh di atas gunung, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pecah. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Pecah. Jangan berhenti sampai di situ, saudara. Luaskan pikiran antum sekalian. Berarti kalau ditaruh di atas Merkurius, bergeser Merkurius dari porosnya. Kalau ditaruh di atas bulan, mungkin bulan pecah berantakan. Kalau taruh di atas matahari, mungkin matahari redup sinarnya. Itulah dahsyatnya Quran. Kalau taruh di atas laut, kering air laut. Kul lau kanal bahru midadan li kalimat rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kering tuh air laut kalau taruh Quran. Kok macem-macem lo dengan Quran? Kok macem-macem berani banget bilang Quran gak sempurna? Ya? Udah kuat. Udah kuat. Kalau sudah kuat seperti surat Al-Anfal, buat 1 surat. Sanggup? Kalau nggak sanggup seperti yang ditantang oleh Allah dalam surat Hud, buat 10 surat. Sanggup? Nggak sanggup, Allah turunin lagi, buat 1 surat Al-Baqarah. 1 surat Al-Baqarah 23 coba. Kalau nggak sanggup, sanggup dong, misalnya inna atoinakal kausar fasolli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayo buat seperti itu. Ajak semua jin. Ditantang nih sama Allah sampai sekarang. Dan sampai detik ini juga tidak ada yang sanggup mengalahkan tantangan Allah itu. Jangan macem-macem bilang gak sempurna, bilang gak ada, masih ada kekeliruan, kesalahan. Jangan macem-macem, saudara. Buat, apalagi ente orang Islam, ya Rob, buat. Kumpulkan semua ahli bahasa Arab, kumpulkan semua jin, kumpulkan semua komputer, robot. Kan sekarang banyak tuh kemampuan duplikasi, kecerdasan tiruan, artificial intelligence. Silahkan buat semua. Allah tantang. Halaman pertama Al-Quran setelah Alif Lam Mim sudah ada jaminannya oleh Allah. La raiba fihi. Tidak bakal ada keraguan di dalamnya. Tidak bakal ada kesalahan di dalamnya. Tidak bakal ada kekeliruan di dalamnya. Tidak akan ada koreksi di atasnya. Tidak akan ada penambahan dan pengurangan di atasnya. Bayangkan coba. Kok berani banget bilang gak sempurna. La haula wala quwata illa billah. Kalau ragu juga Allah tantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kafir yang meragukan langsung uiddat lil kafirin. Kalau kau ragu tentang Al-Qur'an ini, bilang gak sempurna lah, bilang kurang lengkap lah, bilang apalah, bilang kekurangan lah, fa'tu bisuratin min mislih, datangkan 1 surat. Ayo fadu syuhada'akum, ajak semua penolong-penolongmu selain Allah min dunillah. Ajak, kan gampang. Kalau bisa gampang buat. Indahnya tutur kata yang tak mungkin bisa dibuat oleh manusia, oleh jin. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsal alaihim tayran ababil. Mana ada yang bisa begitu? Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab. Bagian kol-kolah semua. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Ya Allah. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Coba lihat. Buat, kata Allah. Kalau sanggup buat.
Nggak ada yang bisa begitu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Nun mim. Ya Allah ya Rabbi, coba ente buat seperti itu kata Allah. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, silahkan buat. Sanggup? Ajak semua penolongmu. Ajak. Kalau nggak sanggup juga Allah turunin lagi. Oke deh, kalau nggak sanggup jangan buat. Tapi yang ada ini rubah-rubah. Fathah ganti kasroh, kasroh ganti domah, ba titiknya di bawah dihapus ganti di atas nun. Yang ada nun tambahin titiknya jadi 2 jadi ta. Yang dua tambahin 1 jadi sa. Silahkan rubah-rubah. Dijamin. Ditantang oleh Allah. Kalau nggak bisa buat 1 Quran, buat 10 surat. Nggak bisa juga buat 1 surat. Nggak bisa juga ajak semua. Nggak bisa juga ajak komputer, ajak jin, ajak manusia, semua yang ahli bahasa Arab ajak 1 surat. Nggak bisa juga. Jangan deh, robah-robah aja. Bisa? Wa tammat kalimatu rabbik sidqan wa la mubaddila. Tidak bakal ada yang bisa robah-robah. Dan bayangkan, kok masih ragu gitu loh? Kok masih bilang ini kan belum sempurna? Apa coba? Ini kan nggak lengkap. Apa coba? Ente orang Islam, rela berkata begitu keluar dari mulutnya? Kenapa dijamin begini? Karena Allah bilang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan dan kami yang pelihara. Jadi nggak mungkin bisa diacak-acak, dirobah-robah. Jangankan dibuat seperti ini, robah-robah aja ente nggak bakal sanggup. Dan pernah kami tawarkan ini kepada gunung, gunung pecah. Pernah kami tawarkan kepada bumi, bumi berantakan. Pernah kami tawarkan kepada laut, laut pun kering. Nggak ada yang sanggup. Satu makhluk pun menyerap energi Quran. Sebelum Qurannya ada, ketika Allah ingin nampilkan dirinya saja, ini kan firmannya, berantakan gunung, terlempar Nabi Musa, pingsan 40 hari. Dan satu-satunya makhluk yang sanggup menerima Iqra adalah gimana? Ala abdina. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dimensi Quran itu ibarat atom dengan kepadatan yang maha dahsyat. Ibarat atom dengan kepadatan yang maha dahsyat. Kenapa? Karena bersumber dari Sang Maha Energi, Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa menyerapnya yaitu orang yang berdimensi tinggi, yang terdekat dengan Allah. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kalau ente mana bisa, jauh dimensinya, kosong. Bahkan sebelum Allah bilang Al-Quran, Allah bersumpah dulu. Apa Allah bilang dalam surat Al-Waqiah? Apa sumpah Allah dalam surat Al-Waqiah? Surat Al-Waqiah Allah bersumpah gimana? Fa wa uqsimu bima waqi'in nujum. Aku bersumpah dengan terbitnya bintang ke bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Ini sumpah yang dahsyat. Kalau kamu tahu, luar biasa loh. Mau ngomong apa Allah? Innahu laqur'anun karim. Ini Quran yang mulia. Fi lauhil mahfuz la yamassu illal mutahharun. Kagak bakal bisa tersentuh kecuali yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi kitabim maknun. Dahsyat luar biasa. Tiba-tiba dia bilang nggak sempurna. Lu siapa? Bener-bener dia bikin emosi aja. Tapi mudah-mudahan Allah kasih hidayah karena dia nggak ngerti apa-apa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini kita mesti lanjutkan kaji kita. Selesai kita komentari minal jahilin. Bismillah. Ya Allah ya Rabbi, enak banget, luar biasa. Hadirin, kita biasain ya, kalau datang duduk aja, jangan pakai diri. Kita biasain, boleh nggak? Saya bikin usulan kayak begitu, boleh nggak? Misalnya nih ada ulama datang, ada ustadz, ada dai, nggak usah pada diri, biasa aja.
biasa aja. Ya biasa aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan, udah cukup. Nggak usah diri rame-rame semua, lalu cium tangan luar biasa, kiri kanan depan belakang, biasa aja. Nabi kedatangan sahabat dari Yaman, dari Hadramut. Sahabat itu bersalaman begini. Nabi diamin, nih dia salaman yang paling betul, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya nggak, begitu aja cukup gitu ya. Jangan sampai kita bagaimana. Dan kalau udah gitu, biarin pulang, nggak usah disediain makan. Kan bukan di rumah. Ya kan gak enak Ustaz, tanya dulu Ustaz mau makan apa? Enggak, aneh mau pulang. Jadi pulang. Jadi nggak dipaksa kayaknya, betul nggak? Ini bukan nyindir, bukan. Ini udah luar biasa. Ada teh, ada air putih, ada ini tolak angin khusus. Masya Allah, adanya cuma di Al-Muhajahidin ini ya. Jadi biasain begitu ya, jadi enak ya, jadi ajib gitu ya. Jadi nggak gimana-gimana gitu ya. Hadirin, kita lanjutkan sampai saya review 1 menit. Kita udah cerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan informasi yang sangat detail bahwa Ibrahim menyiarkan agama Islam untuk anak-anaknya. Kita udah sampaikan juga Ibrahim mengajarkan sholat untuk anak-anaknya. Nabi Ismail menyiarkan Islam untuk anak-anaknya. Beliau mengajarkan sholat dan zakat kepada anak-anaknya. Nabi Ishak juga demikian. Nabi Yakub juga demikian kepada anak-anaknya. Ya, anaknya Nabi Ishak namanya Nabi Yakub. Nama aslinya Ishakil, Yakub nama aslinya Israel. Ismail nama aslinya Ismail juga. Nabi Israel ini, Nabi Israel alias Nabi Yakub, punya anak 12, semuanya orang Islam dan beragama Islam. Ya, nggak ada agama yang lain, nggak ada sama sekali. Belum ada agama yang lain. Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj, millatu abikum Ibrahim wa samakumul muslimin min qabl. Ya, soal Al-Hajj ayat yang terakhir 72. Ya, Allah telah menyebut kalian orang Islam sejak dahulu. Dahulu memang sudah Islam, nggak ada lain, nggak ada yang lain sama sekali. Sampai kemudian setelah masa Nabi Musa, sebelum Nabi Musa, setelah masa Musa, ya, setelah kemudian masa Nabi Yusuf, sebelum zaman Nabi Yusuf, maaf, setelah masa Nabi Israel, salah satu anak Israel namanya siapa? Yusuf. Dan kemudian Nabi Yusuf mengajak Islam. Namun unfortunately, sayangnya sang raja tetap tidak Islam. Namun bisa kompak dengan Nabi Yusuf. Sebuah pelajaran buat kita semua. Ya, bisa kompak kok, bisa. Ya. Nabi Yusuf seorang yang muslim diangkat sebagai bendaharawan istana. Karena kekompakan itu adalah sebuah contoh bahwa ulama dan umara ini kompak, walaupun umaranya kafir di zaman Nabi itu. Zaman Nabi Yusuf, ya, adalah namanya Ramses. Ya. Dan kemudian makanya dia rela memenjarakan Nabi Yusuf, dan kemudian Allah selamatkan. Tapi intinya adalah kekompakan ini mesti kita contoh. Karena apa? Karena ketika tidak terjadi kekompakan, maka tunggulah hancurnya. Lihat ke belakang ke atas, ulamanya zaman itu Nabi Ibrahim dan umaroknya zaman itu Namrud, nggak kompak, hancur lebur berantakan. Ya kan? Setelah Namrud siapa? Heksos, ya, Heksos. Kompak juga dia dengan tauhidnya, maka itu lancar, semuanya berjalan lancar. Lalu kemudian raja berikutnya Amr bin Amru, nggak kompak ini, nggak kompak, dibunuh-bunuhin, termasuk Nabi Ibrahim mau saja hampir dibunuh, dan ternyata hancur juga, berantakan. Setelah Amr bin Amru, kerajaan berikutnya adalah kerajaan Ramses ini, ya, yang nabinya Nabi Yusuf di dalam itu. Kompak, luar biasa kompak, sehingga berjalan dengan tenang. Setelah Nabi Yusuf kemudian Tolut, ya, Tolut. Oh sebentar. Setelah Ramses, Fir'aun dulu. Fir'aun pada zaman Nabi Musa, dan kita sudah jelaskan Nabi Musa dengan detail ceritanya di pada bulan yang lalu. Di zaman Nabi Musa jelas banget tidak kompak, bahkan jahat, mengintimidasi dan mengejar Nabi Musa. Dialah Fir'aun laknatullah, yang udah kita bahas. Apa agamanya? Tetap Islam. Karena Fir'aun teriak minta masuk agama Islam, namun Allah menolak keislamannya. Jangan lupa itu. Ajarkan yang seperti ini persis kalimatnya kepada anakmu, agar anakmu yakin bahwa memang Nabi Musa pun menyiarkan agama Islam. Memang Nabi Musa pun mengajak umatnya beragama Islam, bukan beragama Yahudi.
Ya, Yahudi adalah sebuah suku. Ya, di dalam buku ini saya jelaskan dengan sangat detail tentang kesukuan itu. Bahkan saya cantumkan sebuah peta zaman dahulu kala sampai perubahan-perubahan peta itu. Ya, pertumbuhan mana dia petanya? Sampai saya buatkan peta ini. Wilayah 12 keluarga Israel, anak-anak Yakub, anak-anak Israel, Bani Israel. Ini tanahnya Pak Ruben, ini tanahnya Pak Simon, ini tanahnya Pak Yahuda. Pak Simon nama wilayahnya Simoni, Pak Ruben nama wilayahnya Rubeni, Pak Yahuda nama wilayahnya Yahudi. Suku sebelum resmi menjadi suku Yahudi, mereka semua disebut Bani Israel. Yahudi udah pasti Israel, Israel belum tentu Yahudi. Karena Israel ada Rubeni, Israel ada Simoni, Israel ada Benyamini, Israel ada Yusufi, Israel ada Yahudi. Begitu. Yahudi pasti Israel, Israel belum tentu Yahudi. Begitu, ya. Hadirin dimurkai Allah Subhanahu wa taala, yang Israel Yahudi berarti dia keturunan Nabi Yakub. Ya, ada sekarang Yahudi, Yahudinya Yahudi palsu, Yahudi keturunan dari Argentina, bukan Yahudi keluarga dan keturunan Israel, ya. Nah, hadirin dimurkai Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Musa wafat, apa yang terjadi? Al-Baqarah 246 menceritakan. Silahkan dibuka deh biar bisa istirahat sedikit. Apa yang terjadi ketika Nabi Musa wafat? Nabi Musa nggak kita ulang-ulang ceritanya, antum udah paham semua. Dianyutin, ya, kemudian menjadi apa namanya, yang menyiarkan agama Islam di tanah Mesir. Kenapa di Mesir? Karena Nabi Yusuf memboyong semua keluar dari Palestina ke Mesir. Silahkan salah seorang baca biar cepat artinya saja mungkin. Al-Baqarah 246. Setelah Nabi Musa wafat apa yang terjadi coba? Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel? Cukup sebentar, tahan. Para pemuka Bani Israel, siapa mereka? 12 kepala suku. Ya, 12 kepala suku itu para pemuka Bani Israel. Silahkan buka dalam tafsir apapun, Anda akan ketemu apa yang saya sampaikan insyaallah. Insyaallah. Tafadhal. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan. Nabi Musa wafat. Ya, Nabi Musa wafat. Nabi Harun sebelumnya sudah wafat dan mereka tidak punya lagi seorang nabi, dan Allah mengangkat raja. Nabi mereka ada di situ, tapi bukan Nabi Musa, namanya Nabi Samuel. Nah, Samuel dalam Islam, ya. Nabi Bani Israel itu banyak Nabi Bani Israel. Ya, Nabi Sam'un alias Nabi Samson, bahkan Hercules, katanya Hercules dan sebagainya. Lanjut. Nabi mereka menjawab, jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling kecuali sebagian kecil dari mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Nah, berikutnya yang menarik berikutnya, silakan. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah
Ini kelanjutan, ya, ini kelanjutan. Ingat tadi Nabi Yakub, kemudian Nabi Ishak, kemudian Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub menyiarkan Islam, lalu kemudian setelah Nabi Yakub, Nabi Yusuf menyiarkan Islam, lalu kemudian Nabi Yusuf lanjut Nabi Musa, karena nggak jauh jaraknya, Musa bin Imran bin Qaid bin Amr bin Lewi anak ketiga, Ruben, Simon, Lewi, ya nggak jauh nih, Ruben, Simon, Lewi, ya udah Ishak, Zebulun, katakan dapat Yusuf, Benyamin, masih ada adik kakak. Jadi Yusuf punya kakak nih, adik punya kakak Lewi ntar punya cicitnya Nabi Musa, anak cicit namanya Nabi Musa. Maka dari Nabi Yusuf kemudian Nabi Musa, kemudian ya ada kekosongan sebentaran. Nah, Nabi Musa wafat. Setelah Nabi Musa wafat, Nabi Samuel yang diangkat. Ada juga yang mengatakan nabi yang sangat dihormati oleh orang Kristen maupun orang Yahudi, namanya Nabi Joshua. Kalau kata Nabi Muhammad SAW, kata kita nabi itu namanya Nabi Yusha. Nabi Yusha bin Nun. Nunnya juga bin, larinya ke Benyamin kakak daripada Nabi Yusuf, begitu kurang lebih ya. Yusha bin Nun, ya, ini yang melanjutkan risalah Nabi Musa, Nabi Yusha bin Nun. Sebagian lagi bilang Nabi Samuel. Nama nabinya nggak ada masalah, tapi yang penting adalah di zaman itu Allah mengangkat Tolut sebagai raja. Lihat orang Yahudi, dasar bandel, beda kriteria menjadi pemimpin. Apa kriteria Yahudi? Kita lihat Al-Baqarah 247. Terlanjut. Mereka menjawab, bagaimana Tolut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan. Satu, keturunan. Dia punya prinsip, kalau umpamanya milih pemimpin mesti keturunan. Tuh Yahudi, dasar Yahudi, lihat. Ya, yang kedua apa? Dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Harta. Jadi kriteria yang angkat pemimpin, kalau lihat dia keturunan siapa, ama lihat dia punya harta, itu mentalnya mental Yahudi. Al-Baqarah 247. Lalu bagaimana yang Islami? Lanjutin. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Ilmu, pengetahuan dan fisik yang baik. Kalau dalam Al-Quran memilih pemimpin cukup ilmu, mumpuni, dan fisik. Tuh, nggak nyindir siapa-siapa nih ya, hati-hati, jangan. Saya dibilang suka nyindir mulu nih. Jangan. Saya lagi cerita Al-Quran, ya. Lagi cerita Al-Quran. Wow, fisik harus enggak, belum tentu. Fisik nggak bisa dilihat ya dari bobot timbangan, nggak bisa juga. Fisik bisa dilihat dari kesehatannya juga barangkali ya. Kalau bobotnya, ada orang gemuk tapi nggak kolesterol, ada orang kurus kolesterolnya tinggi, ada. Allahu Akbar ya. Jadi jamaah sekalian, jangan lihat soal itu. Tapi ini kita bicara soal kriteria pemimpin. Memang bukan cuma ini doang. Ayat Al-Quran banyak. Pemimpin itu beriman, pemimpin itu bertakwa, pemimpin itu melindungi, banyak sekali. Namun dalam salah satu ayat ini masukkan ke dalam kriteria, yaitu harus berilmu, pengetahuan yang cukup. Kalau urusan keturunan jangan pernah lihat dari keturunan. Kalau Nabi mengangkat keturunan pasti Ali ibn Abi Thalib khalifahnya. Tapi Nabi serahkan dalam Islam harus apa? Musyawarah. Maka berdasarkan musyawarah Abu Bakar Siddiq lah sebagai khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Terima kasih Ustaz. Jadi ya, semasa itu setelah Tolut jadi raja, maka ada hambatan yang luar biasa, yaitu ada raksasa yang tinggi besar. Siapa namanya? Jalut. Raksasa tinggi besar itu bernama Jalut, yang kemudian tak sangguplah, sama sekali tidak sanggup si Tolut dan bala tentara pasukannya untuk menghalaunya, nggak sanggup. Tapi ada seorang anak muda yang luar biasa. Dia pakai ketapel. Nah, itu kelanjutannya, kepanjangan kalau dibacain. Tapi saya cantumkan di sini dengan jelas sampai ada ilustrasinya, wilayah peperangannya dan orang yang berperangnya, gitu ya, wilayahnya. Maka kalau belum miliki, lo, sayang banget sih duit lo. Sayang banget sama duit. Jangan saudara, saya nggak nyari kaya dari jual buku, nggak jualan buku, tapi ini penting untuk antum miliki. Begitu, karena ini hasil riset bertahun-tahun gitu loh. Ini karya ilmiah dari saya.
Ini jilid 1 600 halaman, jilid 2 juga ada, jilid 3 juga ada. Tapi belum dicetak, belum habis, duitnya dari mana? Jadi begitu, berusaha miliki, ntar kita cetak lagi jilid 2, miliki, ntar kita cetak lagi jilid 3, miliki, ntar kita lagi begitu. Ya untuk menyebar luaskan ilmu pengetahuan, bukan jualan, bukan nyari kaya. Kalau kaya tuh jualan berlian Pak, jual emas, jual properti, kaya gitu. Jualan buku, paling ceban, lebihnya buat ongkos, buat bensin katanya. Ya Allah ya Rabbi. Jadi demikian, masih nyambung dan connect semua. Maka sampailah kita kepada Nabi Daud gitu. Kenapa? Karena beliaulah yang sanggup mengketapel itu si Jalut jatuh dan membunuhnya. Begitu. Ya luar biasa peperangan itu kalau kita angkat dalam sebuah kisah komik. Ini kemana sih orang-orang Islam komiknya nih? Bikin kek komik bergambar berjalan, masukin dalam TikTok untuk 10 detik doang, bersambung berseri. Ini Korea lo urusin, astagfirullahaladzim, dosa lo. Yang sanggup bikin kartun tapi nggak bikin, dosa lo. Sanggupnya saya begini, maka saya sampaikan. Ngomong-ngomong, komik saya juga udah jadi sampai selesai. Ini semua 3 jilid buku udah dibikin gambar berkomik. Cuman belum ada ininya nih. Siapa tahu yang mendengar ini bisa berinvestasi, balik modal, balik untung lagi lo kali lo. Ya, kenapa? Karena saya selalu menyampaikan itu. Miliki bukunya, komiknya belum dicetak, padahal udah jadi. Udah jadi. Yang ada di sini nih cuplikan komik-komik saya nih. Nih, yang ada di sini. Tuh. Ini semua cuplikan komik-komiknya. Nih. Ini cuplikan komiknya. Nih. Ini cuplikan komiknya. Tuh, ini cuplikan komiknya semua. Komiknya udah jadi dari zaman Nabi Ibrahim komiknya sampai setelah masuk ke Indonesia udah jadi. Gitu. Kok nggak dicetak juga? Gimana dicetak? Lu nya pelit nggak beli buku gua gimana? Ya, makanya dimiliki jadinya supaya ilmunya berkembang luas ke seluruh Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari para donatur, dari para yang mendengar video ini akan tergerak untuk disebarluaskan agar ilmu pengetahuan berdasarkan Al-Qur'anul Karim sejarahnya mutlak bisa kesebar luas ya, dan la raiba fihi. Nah, kemudian apa yang terjadi? Hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi Daud memerintah Israel 40 tahun. Demikian pula Raja Talut 40 tahun, demikian juga Nabi Sulaiman 40 tahun. Begitu. Lalu apa yang terjadi di zaman Nabi Sulaiman? Mulai kita lagi buka surat An-Naml. An-Naml, surat An-Naml mulai ayat yang ke 30 deh. Ceritanya bagaimana Allah anugerahkan Sulaiman itu kerajaan yang luar biasa, kerajaan yang dahsyat sekali, yang belum pernah ada orang seperti itu. Doanya gimana doanya? Doa Nabi Sulaiman gimana? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya? Luar biasa. Nah, silakan tuh surat An-Naml ayat yang ke-30. An-Naml ayat yang mulai ayat yang ke-30. Falamma ja'ana ya Musa innahu la yuslimu sumul wa yaqulun falamma ja'atuhum ayat yang ke-30 silahkan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. 31 artinya sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya
dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. 31. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Dalam kurung Muslim. Terbalik. Dan datanglah kepadaku sebagai seorang muslim, dalam kurung berserah diri. Begitu ya. Jadi Nabi Sulaiman mengajak Ratu Bilqis untuk masuk ke dalam agama Islam. Tadi dijawab sama Ratu Bilqis. Dijawab di ayat yang keberapa? Di ayat yang ke 44 dijawab. Aslamtu ma'a Sulaiman. Saya diislamkan oleh Nabi Sulaiman. Itu Ratu Bilqis yang jawab. Sebagaimana doa Nabi Sulaiman untuk tetap dalam keadaan Islam, untuk mewafatkan Nabi Sulaiman dalam keadaan Islam. Doanya banyak. Ada di antaranya ayat yang ke-38 artinya. Silahkan 38 artinya. Dia Sulaiman berkata, wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri? Siapa yang sanggup gitu kan? Bawa kemari gitu kan? Udah Isa. Cepet amat ya Allah ya Rabbi. Ya Her, ini menandakan bahwa kita emang harus sering-sering ketemu. Baru perasaan baru ya, udah Isa aja. Kita lanjutin deh, gak apa-apa. Kita lanjutin. Masih ada waktu. Tanggung ya sedikit ya. Kita lanjutin sedikit lagi tentang Nabi Sulaiman. Bapak Ibu sekalian, ini ceritanya Nabi Sulaiman tuh punya pasukan burung dan sebagainya. Ini satu ekor burung ini kok nggak hadir. Gitu, hut-hut ini nggak hadir kemana? Kok telat? Ntar gue potong loh begitu ya. Maka datanglah hut-hut. Kenapa? Saya lagi takjub, saya lagi ngamatin. Ada satu kerajaan nyembah matahari, ratunya perempuan. Oh begitu. Ini kasih surat, surat. Jadi jangan bilang zaman dulu itu zaman primitif ya. Zaman Nabi Yusuf udah ada pisau ya, nggak ada zaman batu ya. Buktinya ngiris tangan. Itu perempuan ngiris tangan. Nah ini ada surat. Hati-hati. Jangan bilang kuno, jangan bilang apa, jangan. Ini surat. Ya, siwak. Siwak zaman Nabi kan nggak ada sikat gigi. So tahu. Zaman Nabi ada sikat gigi, tapi Nabi tetap pakai siwak. Ya, Nabi aja mandinya di bathtub. Nabi mandinya berendam. Hadis sahih, bulan Ramadan panas-panas, Nabi berendam boleh nggak? Boleh. Nabi mandinya di bathtub, berendam, emang di ember berendam. Mana muat berendam, begitu kan? Jadi jangan suka itulah. Ya, kalau belajar sejarah lihat Quran aja dah patokannya dah, aman ente. Ya. Zaman Nabi siapa nih? Zaman Nabi Sulaiman. Sulaiman kapan? Sulaiman itu jadi raja tahun 970 sebelum Masehi. Dan dia wafat tahun 930 sebelum Masehi. Waktu jadi raja umurnya baru 15 tahun. Ada yang bilang 12 tahun. Ya, cuma dia segitu jaraknya perbedaan ulama ahli-ahli tarikh. Kalau nggak 12, 13, 14, 15 segitu doang bedanya. Nggak ada yang bilang 17. Dan kemudian 40 tahun saja kata Rasulullah menjadi raja. Kalaupun dia 15 tahun maka wafat umurnya 45 tahun saja, Saudara. Karena Nabi bilang 40 tahun menjabat sebagai raja Israel yang ketiga. Nggak keburu nih. Bulan depan baru kita bahas tentang kematian Nabi Sulaiman yang kemudian berantem antara anak dan hulu balang berebut harta yang luar biasa. Ya, ntar saya ceritain kerajaan semuanya berebut. Ada 10 kali Masjidil Aqsa direbut sampai Nebukadnezar direbut. Merebut semua Masjidil Aqsa. Pertanyaan saya untuk dijawab pada pertemuan yang akan datang. Kenapa mereka memperebutkan Masjidil Aqsa, tidak memperebutkan Masjidil Haram? Sampai detik ini, sampai tahun 2021, kenapa mereka masih berebut Masjidil Aqsa, bukan Masjidil Haram? Jawab pada bulan yang akan datang. Jadi santri sejarah begitu, jangan ntar nggak masuk, ntar masuk, jangan.
miliki bukunya, masuk ya kelas ini rutin, lanjut catat, jadi serius. Mana pulpennya? Anda nggak ngelihat yang megang pulpen, paling satu orang itu. Catat di bawahnya, di pinggirnya catat, supaya ayat-ayat yang berhubungan, kan saya nggak masukin di mari, ayat-ayatnya kan kita hafalin, masuk kemari catat, oh ayat segini, halaman segini, ayatnya segini, nggak semua kita cantumin. Jadi santri sejarah betul-betul santri sejarah. Ntar begitu kelar habis satu buku kita ijazahin. Begitu lulus sebagai santri sejarah. Kan keren kalau begitu. Ya enggak? Jangan kayak nanggung datang. Ngapain datang? Ya daripada di rumah. Ya daripada di rumah. Jangan dong. Niatin, itiqadin betul-betul pengen ngaji sejarah di mari. Begitu ya. Hadanallahu wa majma'in. Mudah-mudahan Allah kasih petunjuk buat kita semua. Ingat pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan sampai Nabi Sulaiman dan tentang Islamnya Ratu Bilqis. Kemudian Nabi Sulaiman wafat, terjadi perang, perebutannya sampai tahun 2021. Kenapa sih? Jawabannya ada di halaman 38 ya. Kenapa itu bangsa Assyria ngambil tahun 722 sebelum Masehi? Kenapa Masjidil Aqsa diambil lagi sama bangsa Babilonia tahun 597 sebelum Masehi? Kenapa Nebukadnezar ngambil lagi tahun 586 sebelum Masehi? Kenapa kerajaan Persia ngambil lagi tahun 539 sebelum Masehi? Kenapa Zarubabel ngambil lagi tahun 516? Kenapa pembangunannya di bawah Makedonia tahun 322 mulai lagi? Kenapa tahun 198 sebelum Masehi Raja Seleukos ngambil? Kenapa tahun 37 Herodes ngambil lagi Masjidil Aqsa, berebut nggak ada habisnya? Kenapa tahun 37 berdiri Freemason Illuminati untuk menguasai Masjidil Aqsa? Kenapa? Begitu. Lanjut lagi, kenapa tahun 33 Nabi Isa diangkat oleh Allah, kemudian mereka menguasai Masjidil Aqsa? Kenapa Raja Dikianus mengusir 8 pemuda yang gemar ibadah itu dan kemudian bersembunyi di Ashabul Kahfi, bagian daripada itu? Lalu kenapa? Dan terus kenapa? Kenapa David Ben Gurion tahun 1918 membawa semua orang Yahudi dunia masuk ke Masjidil Aqsa? Kenapa dia mau ngambil? Kenapa terjadi? David Ben Gurion itu, maaf bukan David Ben Gurion, Sir Arthur James waktu itu bersama Theodore Hazel, ya, bersama ya tokoh-tokoh mereka, sampai David Ben Gurion mendirikan Israel di tengah-tengah Masjidil Aqsa itu loh. Dan seterusnya kita bahas pada pekan yang akan datang. Pertanyaannya, kenapa bukan Masjidil Haram yang diperebutkan? Kenapa Masjidil Aqsa tahun demi tahun? Wallahu a'lam bishawab. Kita jawab yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.